Pemirsa, jelang dimulainya Sekolah Rakyat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek langsung proses kesiapan Sekolah Rakyat di Sentra Antasena di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hasilnya Sekolah Rakyat ini belum siap sepenuhnya. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek ruang kelas, asrama, tempat ibadah, hingga ruang makan bagi para siswa di Sekolah Rakyat di Sentra Antasena, Magelang, Jawa Tengah. Hasilnya, Sekolah Rakyat ini belum sepenuhnya siap. Salah satu yang harus dilengkapi adalah masalah pengadaan air. Antasena ini apakah gedungnya sudah siap, gitu loh. Ruang kelasnya, asramanya, terus kemudian ruang gurunya, ruang kepala sekolah, TU, ya, perpustakaannya gimana, labnya gimana, tempat ibadahnya gimana. Ternyata ini sudah hampir 100% ya. Tinggal pembersihan, tadi saya lihat tinggal masalah air saja ya, yang harus dikonekkan dari sumber air ke instalasi. Itu Rencananya, Sekolah Rakyat akan dimulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Di Komplek Antasena, ada 100 siswa akan mengikuti program Sekolah Rakyat. 4 ruang kelas dengan 6 gedung asrama telah disiapkan pemerintah. Tak hanya itu, sekolah ini juga memiliki ruang perpustakaan dan ruang musik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tidak hanya Sekolah Rakyat, pemerintah juga akan membangun Sekolah Garuda. Sekolah ini akan tersebar di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Timor Tengah, NTT. Pembangunan Sekolah Garuda di So, Kabupaten Timor Tengah, Selatan Nusa Tenggara Timur terus dikebut. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengecek langsung lokasi Sekolah Garuda. Wamendikti Sains Tek juga menerima sertifikat lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk membangun Sekolah Garuda. Sekolah Garuda adalah sekolah yang diisi murid-murid unggul di bidang sains dan teknologi. Selain di NTT, Sekolah Garuda juga akan dibangun di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, dan di Nabire, Papua Tengah. Menginginkan agar terjadi perubahan signifikan di bidang sains dan teknologi Indonesia. Kita mengetahui seperti yang diceritakan Bapak Presiden terakhir langsung pada rapat terbatas tanggal 23 Juni di Hambalang, yang saya juga hadir pada hari itu, bahwa latar belakang Sekolah Garuda ini adalah Bapak Presiden melihat kita harus memperbaiki, mengoptimalkan sains dan teknologi di negara kita. Bidang STEM, sumber daya manusia kita yang mumpuni di bidang STEM. Bisa menghasilkan banyak anak-anak muda, anak-anak yang betul-betul siap untuk masuk di berbagai sekolah-sekolah unggulan di seluruh dunia, dan tentunya nanti pembangunan sekolah ini juga bisa menggerakkan juga dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTT, khususnya di Timur Tengah Selatan. Reformasi birokrasi terus dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo. Pengawasan tidak hanya dilakukan di pusat tetapi juga di pelayanan publik seperti puskesmas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini memantau langsung birokrasi puskesmas Tambakrejo, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan menjadi pionir keberhasilan reformasi birokrasi di antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Menpan RB tekankan, birokrasi lembaga pemerintah yang baik tidak hanya kerja di balik meja, namun harus langsung melayani masyarakat. Baik begitu ya, masyarakat juga cepat. Tadi saya sudah tanya, mereka tidak perlu menunggu lama karena memang basic daripada pelayanan itu adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi saya tadi melihat masyarakat tidak perlu duduk lama-lama nunggu di sini, mereka bisa langsung online. Selain memantau pelayanan publik di Puskesmas Tambakrejo, Surabaya, Menpan RB juga memantau pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Siola serta di Balai Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemerintah membuka peluang rakyat untuk kelola tambang. Nantinya masyarakat bisa mengajukan izin kelola kepada pemerintah untuk menggali lokasi yang berpotensi hasilkan tambang. Kemudian ada juga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di beberapa wilayah masyarakat menggali sumur yang keluar itu adalah minyak, Bapak Ibu sekalian. Ya tentu dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini kita melihat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ini karena yang dihasilkan minyak ini termasuk di dalam wilayah kerja, ada yang di luar wilayah kerja. Pada saat mereka mengambil minyak bumi atau crude ini tidak ada dasar hukumnya. Jadi dengan adanya peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025 ini kita akan memberikan perizinan berusaha